selamat datang kembali di ruang aspirasi dan media edukasi. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang inspiratif dan edukatif yang dekat banget nih sama kehidupan mahasiswa dan dunia kerja. Saya Putri Mazaniawati dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, dan hari ini saya excited banget nih karena kita bakal ngobrolin satu topik yang super menarik dan mungkin masih banyak belum diketahui secara mendalam, yaitu mengenai investasi bukan cuma saham. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen FEB UNED, langsung saja kita sapa Ibu Deli ya. Selamat datang Ibu Deli. Selamat datang, terima kasih atas undangannya hari ini. Terima kasih juga Bu. Baik, terima kasih Bu Deli sudah berbagi wawasan dan pengalaman bersama kami lewat video edukasi rame kali ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman di FEB semua juga sehat. Lagi musim batuk, pilek, jadi mudah-mudahan sehat semua. Baik Bu, sebelum kita bahas lebih jauh nih Bu, jadi investasi kan kini lagi hype banget nih Bu di kalangan remaja atau muda. Nah, tetapi ada satu hal yang bikin mereka bingung, yaitu tentang saham. Kenapa sih Bu saham ini tuh satu-satunya yang paling didengar, dan kenapa saham ini menjadi hype banget di kalangan anak muda? Dan apa sih definisi dari investasi yang paling sederhana yang bisa dicerna langsung oleh pemula? Nah, di sini kan saham, kenapa sih kalau misalnya orang tuh dengar investasi pasti langsungnya ke saham? Iya. Padahal instrumen investasi itu ada banyak, nggak cuma tentang saham. Kalau menurut saya saham itu kenapa paling banyak digaung-gaungkan, karena kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini, termasuk golongan-golongan saya, pasti dengarnya pengen sesuatu hal yang cepat, mudah, terus pengembaliannya banyak, kayak gitu kan. Pengennya naruh uang 100.000 sekarang, besok udah jadi 2 miliar gitu kan, pengennya kayak gitu. Nah, biasanya framing dari saham itu kayak gitu framingnya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian bisa baca seperti Timothy di YouTube atau untuk influencer itu pasti menyarankan buat kalian berinvestasi saham jika mau dapat pengembalian atau dapat uang dari hasil investasinya lebih cepat kayak gitu. Kayak misalnya banyak yang menjanjikan kalau di saham itu 100.000 sekarang, besok tiba-tiba bisa 1 juta. Nah, untuk generasi-generasi saat ini pasti pengennya kayak gitu, pengen uang 100.000 sekarang tapi besok udah jadi 1 juta. Termasuk pasti kalian semua maupun saya pun pengen sebenarnya uang 100.000 sekarang jadi 1 juta. Nah, framing dari saham itu kayak memang mengedepankan kalau kita akan bisa dapat uang secara cepat dari investasi yang kita keluarin kecil tapi bisa dapatnya besar. Meskipun tidak dijelaskan nih kalau resikonya ternyata juga cukup besar dari saham. 100.000 bisa jadi minus, nggak nol lagi tapi minus kalau di saham. Nah, tadi kan juga ada investasi, kalau misalnya bagi pemula itu apa sih? Nah, investasi perlu ditekankan pertama, investasi atau uang yang akan kalian investasikan itu pertama-tama harus uang yang benar-benar dingin. Uang yang benar-benar dingin itu gimana? Kalau misalnya kalian itu uang makan dari orang tua, masih yang misalnya dikasih budget sama orang tua 500.000 buat sebulan buat makan, itu jangan dibuat investasi. Memang kebutuhan kalian 500.000, ya udah dipakai buat kebutuhan. Uang investasi yang berani diinvestasikan adalah uang yang memang itu uang kamu tidak kamu pakai, tidak kamu gunakan, yang kalau bisa itu kamu tuh lupa. Jadi tujuan investasi itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau memang tujuannya untuk jangka pendek, jangan investasi, namanya judi, kayak gitu. Jangan sampai kita terjerumus dalam judi, kayak gitu. Nah, jadi sesuai tema kita nih Bu, investasi itu bukan cuma saham. Kalau begitu, instrumen apa saja yang Anda rekomendasikan sebagai pilihan pertama yang aman dan mudah dijangkau oleh pemula? Nah, sebelum masuk ke apa sih kalau buat pemula itu cocoknya apa? Nah, kalau misalnya tergantung dari masing-masing individu, dia itu dalam mengambil resiko itu seperti apa. Nih, misalnya mbaknya lebih berani naruh uang di saham, di reksadana, atau di deposito. Kalau mbaknya punya uang nih 1 juta, lebih berani ditaruh di mana? Saham. Di saham. Iya. Berarti Mbak sebagai orang yang
optimis. Optimis tuh kayak gimana? Berarti berani ngambil resiko. Kalau misalnya pengen pengembaliannya cepat, pasti resikonya juga tinggi. Bisa milih saham kalau memang pribadinya suka akan resiko. Tapi kalau misalnya pribadinya suka yang susah-susah aja, nggak berani-berani banget, moderat, tapi nggak takut-takut banget, itu bisa ambil reksadana. Nah, kalau misalnya dia takut tiba-tiba uangnya hilang, uangnya loss, kalau kata orang-orang saham kan, uangnya loss, mending taruh di deposito. Itu pasti dapatnya udah fix, udah pasti, dan hasil yang didapatkan juga sudah pasti. Nah, itu untuk kalau pasar modal. Selain pasar modal, itu yang lagi happening banget itu emas. Emas itu benar-benar lagi happening. Itu kalau secara jangka panjang, emas itu sangat-sangat menjanjikan. Apalagi cewek-cewek suka emas kan. Yang warnanya berbinar-binar itu akan semakin berbinar-binar di mata wanita kan kayak gitu. Jadi emas itu sangat diperhitungkan kalau sekarang itu. Karena kenaikan harganya luar biasa. Nah, ini dia poin yang ditunggu. Jadi investasi itu rekomendasi untuk pemula yang mudah dijangkau dan lebih aman, seperti reksadana dan deposito. Nah, ini juga bisa jadi pintu masuk nih pertama bagi yang ingin memulai investasi. Selanjutnya yaitu kan sekarang nih banyak banget Bu orang seperti dibilang tadi, banyak orang Indonesia tuh yang menabung dengan emas. Nah, apakah emas ini juga termasuk kategori investasi yang cocok untuk pemula, dan apa sih kelebihan utama emas dari sisi stabilitas? Nah, emas itu salah satu bentuk investasi. Asal jangan jadi spekulan. Spekulan itu apa? Ya udah, ada isu nih gorengan. Kalau kata orang saham, nggak cuma saham aja yang bisa digoreng, tapi emas itu juga bisa. Ada yang spekulan bilang, oh emas hari ini 2.700.000 per gram. Terus besok tiba-tiba akhir tahun bisa 3 juta nih. Jangan berharap kayak gitu. Kalau misalnya beli emas, emas itu untuk investasi jangka panjang. Dan salah satu bentuk investasi yang kalau saya bisa bilang itu sangat rekomen untuk saat ini. Sangat-sangat rekomen, apalagi untuk mahasiswa yang mau mulai berinvestasi. Emas itu di zaman tahun 90-an seingat saya, itu kita kalau mau naik haji itu harus mengeluarkan emas kisaran 100 gram. Tapi kalau di zaman 2023 itu kita cuma butuh emas kisaran 40-50 gram untuk naik haji. Maksudnya ada nilainya itu tidak berubah emas itu. Jadi kayak tahun 90 kita butuh 100 gram buat naik haji, tahun sekarang kita cuma butuh 40 gram. Kita punya keuntungan 60 gram di situ. Nah, kenapa menabung emas atau sekarang yang lagi happening ya beli emas, cicil emas, kayak segala macam instrumen bisa online, bisa offline, itu sangat happening ya karena memang emas itu harganya sekarang semakin tahun semakin akan naik. Nggak mungkin emas itu harganya turun dalam artian bisa jadi dia dalam sehari turun beberapa ribu, tapi untuk jangka panjang dia pasti akan naik. Kayak emas di tahun 2022 itu masih 1 juta segram. Hari ini Mbak tahu berapa? Kalau Mbak punya BSI, karena payroll saya di BSI ya, jadi saya tahu di BSI. Kalau Mbak buka BSI, kalau mau beli emas per gramnya sekarang 2.750. 2.750. Dulu 2.750 itu kita udah bisa dapat segambreng emas gitu. Terus jadi untuk investasi jangka panjang itu sangat menggiurkan, dan terutama untuk kita yang mulai dari awal nih mahasiswa kalau memang ada uang, ada rezeki, bisa beli emas kecil-kecilan aja, nggak usah beli emas fisik. Kalau memang mau bisa beli emas secara online bisa di BSI maupun Pegadaian. Saya nggak promosi, tapi yang umumnya akan pakai BSI sama Pegadaian yang sudah jelas dia itu bullion bank atau bank emas. Di Indonesia cuma ada 2 bank emas, yaitu Pegadaian sama BSI. Jadi kalau memang ada rezeki, kalian bisa beli emas lewat BSI maupun Pegadaian. Kecil-kecilan, nggak perlu kayak saham yang kalian deg-degan, yang tiba-tiba takut loss 100, kita naik 100.000 loss 100.000 juga. Enggak.
loss pun cuma sedikit kemungkinan, tapi pasti harganya akan naik. Kalau punya uang 100.000, ya udah beli emas 100.000. Beli emas 100.000 bisa. Beli emas 50.000 bisa. Jadi setahu saya kalau di basic itu buka pertama itu cuma butuh 0,02 gram kalau mau buka pertama. Selanjutnya bisa beli sesuai nominal, punyanya uang berapa. Kita punya 100.000, ya udah 100.000. Punya 200.000, 200.000. Dijamin. Kalau saya pribadi melihat, dan saya sebagai pelaku juga, saya melakukan investasi di emas, jujur. Saham saya belum berani sampai sekarang. Reksadana saya main, tapi nggak sebanyak emas. Emas itu saya benar-benar merasakan namanya emas dari harga 1 juta sampai sekarang udah 2.750.000. Jadi buat mahasiswa nih bisa, ya udah aku menabung aja 100.000 setiap bulan ke emas nih dari semester 1 sampai semester 8. Pasti nanti kalau misalnya tiba-tiba mau beli rumah, entah buat DP, buat segala macam, itu sudah ada uangnya, itu sudah ada keuntungan dari emas. Nah, jadi emas ini cocok banget nih untuk teman-teman yang mau memulai investasi. Nah, kelebihan utamanya itu terletak pada stabilitas. Jadi menabung emas itu sudah pasti jadi kebiasaan orang tua kita untuk juga merupakan bagian dari langkah investasi yang cerdas. Lalu Bu, fokus utama video ini adalah deverifikasi dan manajemen risiko. Jadi deverifikasi ini apa sih Bu? Dan mengapa ini tuh disebut kunci anti bangkrut dan dalam investasi? Nah, kenapa diversifikasi ini penting? Tapi diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu kalau orang bilang pasti kalian pernah dengar, jangan menaruh sesuatu dalam satu keranjang yang sama. Kenapa? Kayak gini, kalian jangan menaruh investasi kalian semua dalam saham di satu sektor. Misalnya kalian main saham nih, jangan taruh satu sektor aja. Kenapa? Kayak gini, misalnya kalian naruh uang kalian di sektor perbankan semua, saham. Terus tiba-tiba perbankan ada ras, pasti harga sahamnya turun semua kan? Apa yang kalian investasikan di sana akan ambles semua. Fungsinya diversifikasi untuk apa? Ya untuk itu, kalau terjadi sesuatu hal di salah satu sektor, kalau memang di saham. Misalnya, kalau misalnya mau main saham, jangan main saham di sektor perbankan aja, main di manufaktur, main di farmasi. Jadi kayak pandemi kemarin, semua sektor itu kolab nih, tapi di sektor farmasi naik. Kalau memang kita naruh uang kita, investasi kita di beberapa saham, di beberapa sektor, kalau misalnya salah satu sektor jatuh, harapannya investasi kita yang lain itu nggak kepengaruhi. Nah, fungsinya untuk itu, biar kita tuh nggak kaget-kaget banget gitu. Apalagi uang kita udah nggak banyak kan, uang kita nggak banyak, tapi kita naruhnya cuma di satu sektor aja. Kalau ambles ya mati bareng-bareng gitu kan anggapannya, omongannya. Cuma kalau fungsi diversifikasi itu apa? Uang kita yang nggak seberapa itu kita pecah-pecah ke beberapa instrumen investasi, biar kalau terjadi sesuatu yang lain itu masih kebek. Jadi ini adalah inti dari manajemen. Jadi diversifikasi adalah kunci anti bangkrut, yang berarti kita tidak menaruh semua aset di satu instrumen saja. Ketika satu instrumen turun, yang lain bisa nahan atau naik, sehingga risiko kita jauh lebih terkendali. Konsep ini wajib banget yang dicatat oleh para pemulanya. Lalu bagaimana ya Bu cara pemula menerapkan diversifikasi? Apakah kita harus punya banyak instrumen sekaligus atau fokus pada 2 instrumen dulu? Nah, kalau misalnya kalian itu juga bisa balik lagi ke kita ngambil resikonya seperti apa. Kalau sama juga nominal uang yang kita punya. Kalau memang kita pede dengan pengetahuan kita masuk ke pasar saham, ke pasar modal apapun, entah kita investasi mau di emas, saham, reksadana segala macam, kita juga perlu pengetahuan. Kalau kita memang tahu, aku pengen nyoba nih di salah satu instrumen atau mau nyoba instrumen lain segala macam, itu nggak masalah kalau memang punya pengetahuan. Tapi kalau basicnya tidak punya pengetahuan, bukan tidak punya ya, jadi pengetahuannya minim, mending fokus di 2 instrumen aja, nggak apa-apa. Itu tidak masalah kok. Jadi bebas, boleh mau banyak instrumen, boleh cuma 2 instrumen, asal 2 instrumen itu saling berkebalikan. Jangan sampai 2 instrumen itu masih temenan, masih sejenis kayak gitu. Kalau satunya perbankan, satunya keuangan non bank, itu sama aja bodong namanya. Gitu.
Wah, penjelasan sangat udah dipahami nih. Jadi kita perlu langsung punya banyak instrumen. Cukup pada 2 instrumen yang sudah kita pahami dulu, misalnya reksadana atau emas dan obligasi dan emas. Nah, diverifikasi itu harus dilakukan secara bertahap, kemudian kemampuan dan pemahaman kita juga, agar penerapannya yang efektif. Lalu Bu, saat harga pasar, misalnya harga reksadana atau emas itu sudah, apakah strategi manajemen risiko yang harus diterapkan untuk pemula agar tidak panik dan buru-buru untuk menjumlah rugi? Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau punya uang, jangan uang makan kalian yang dipakai. Uang benar-benar dingin. Kalau uang makan, kalian takutnya besok nggak bisa makan. Kalau memang uang itu uang dingin, kalau terjadi namanya harga turun, kita jadinya nggak buru-buru menjual. Jadi karena memang sudah tahu, oh ya udah. Kalau kita juga edukasi tentang manajemen resiko, tahu namanya kita ngambil suatu keputusan, pasti ada resikonya. Kalau kita tahu, oh dia suatu saat bisa turun, oh dia suatu saat bisa naik, berarti kan kita sudah siap dengan hal tersebut. Kalau memang hatinya belum siap buat kayak gitu, mending jangan masuk ke investasi yang beresiko kayak gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya ada ini harganya udah turun dijual, nah itu pentingnya kita punya pengetahuan. Pentingnya kita memanajemen diri kita sendiri juga. Kita kalau misalnya dapat pengetahuan, oh emas hari ini turun nih, sempat di sebelum bulan Agustus, antara bulan Juni sampai Agustus, harga emas itu yang awalnya sudah menyentuh 2 juta, turun, jadi di range 19 terus, malah pernah jadi 18. Jadi di fase itu, kalau misalnya kita ngelihat pas kita beli harga 2 juta, turun nih harga emas 1,8, rugi 200.000 nih, gimana? Kalau misalnya kita tahu, oh emas itu memang kita investasi bukan buat jangka pendek, buat jangka panjang, pasti kita akan merasa, oh yaudah nanti suatu hari pasti emas itu akan naik harganya, nggak mungkin enggak. Terus saham juga, saham pas masa COVID, seingat saya, di saham untuk saham gabungan semua itu turun jadi cuma 5.000 atau 6.000. 5.000 kalau misalkan, tapi sekarang itu udah kembali ke posisi 6.000, 7.000. Kalau memang kita lihat untuk investasi jangka panjang, harusnya lebih tenang. Namanya kita berani berinvestasi, berani minta uang berani dapat pengembalian dari apa yang kita investasikan, berarti kita berani juga mengambil resiko yang ada. Jadi kita nggak perlu buru-buru jual rugi ya? Iya, jual rugi ternyata besok lagi untung. Nanti pasti ada yang kayak gini, wah tahu gitu kemarin bilang aku nggak jual sahamku ini ya. Itu banyak banget omongan kayak gitu. Kalau teman-teman pasti dengar juga banyak kan, yang dengar kayak, wah tahu gitu aku dulu nggak jual ya, ternyata harganya naik kayak gitu. Daripada kita ada omongan kayak gitu, nih ditahan aja dulu. Nah, selanjutnya Bu, ini dari semua yang kita bahas hari ini Bu, apa satu pesan kunci yang paling penting yang ingin Ibu sampaikan kepada anak muda yang masih bingung atau takut agar mereka berani membuka investasi? Nah, untuk anak-anak muda, untuk teman-teman mahasiswa khususnya, jangan takut untuk berinvestasi. Kalau misalnya memang kita paham bagaimana cara berinvestasi atau apa yang akan kita investasikan, kita pasti akan lebih tenang. Dan investasi itu memang harus sedini mungkin. Jangan sampai kalian setelah besar itu kapan? Saya kan sudah besar Bu sekarang kan. Setelah besar itu kapan? Nanti setelah usia menginjak 30, 40 baru merasakan kenapa ya aku nggak investasi dari dulu. Investasi itu nggak muluk-muluk minta 1 juta, 2 juta, 3 juta, enggak. Dari cuma 50.000, 100.000 itu sudah bisa. Sekedar kayak reksadana bisa beli dari berapa? 100.000 sudah bisa kan? Ya udah, sisihkan uang kalian sebulan sekali 100.000. Jangan sampai kalian menyesal kalian tidak melakukan namanya investasi. Karena zaman sekarang orang itu pasti pengennya adalah passive income. Harapannya kalau kita memang rajin. Kalau dulu orang tua menyuruhnya rajin menabung. Kita anggap aja sekarang kita harus rajin investasi. Kalau dulu menabung 50-100, ya udah sekarang kita investasi kecil-kecilan dari 50 sampai 100.000. Nanti dampaknya pasti akan dirasakan secara jangka panjang. Wah, luar biasa sekali insting dari Ibu di hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak, terima kasih untuk Ibu yang sudah mengundang saya ke acara hari ini.
Ya, kita jadi paham ya teman-teman bahwa investasi itu bukan cuma saham. Bagi kita para pemula yang mungkin masih merasa takut atau bingung, Ibu Dia sudah memberikan wawasan kita tentang berbagai pilihan investasi yang lebih mudah dijangkau dan relatif aman nih. Intinya, jangan biarkan rasa takut atau kebingungan hanya karena saham menghalangi kita untuk memulai investasi. Ada banyak pintu lain yang terbuka seperti reksadana, obligasi, dan emas. Mulai dari hal yang paling Anda pahami terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas dalam video edukasi hari ini bisa menjadi langkah awal yang berani bagi teman-teman semua untuk mulai investasi di luar saham. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dia. Terima kasih. Semangat buat teman-teman, jangan takut berinvestasi karena secara jangka panjang kalian akan merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode ramai selanjutnya. Salam sukses dan salam berinvestasi.